Ba'alawi memang rajanya syirik. Mereka tidak peduli, karena bagi mereka ini adalah bisnis. Seperti inilah penampakan salah satu makam Khabib Ba'alawi, terlihat begitu mewah dengan dekorasi yang begitu menawan. Padahal dalam Islam jangankan membangun, meninggikan tanah kubur yang sudah rata saja tidak dianjurkan. Saudara sekalian, ada penemuan baru dan ajaran baru dari klan Ba'alwi, saudara sekalian, yang mungkin Anda geli untuk mendengarnya, yaitu ada pengkastaan di dalam kuburan mereka, saudara sekalian. Nanti akan sama-sama kita bahas, yaitu bagaimana kuburan yang ada di Tarim itu adalah kuburan yang paling mulia dan kuburan yang paling tinggi. Karena ada ribuan wali Tarim yang dikubur di sana katanya, saudara sekalian. Dan oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari Gus Jazuli. Silahkan. Ini ada satu statement yang cukup menarik, ini di halaman 828 ya, yaitu tentang ajaran mengenai pengagungan terhadap kuburan. Pengagungan terhadap kuburan. Kuburan. Apa itu? Ta'zim kubur makhsusah wa i'tiqadul barakah fiha. Ta'zim kubur makhsusah, mengagungkan kuburan-kuburan yang khusus, yang istimewa. Wa i'tiqadul barakati fiha, dan juga meyakini Bib Samsuni Al-Banjari. Dan meyakini keberkahan di dalam kuburan-kuburan tersebut. Kubur Bib CK, magbarah. Za'amal qaum, saya membaca apa adanya ya. Adapun nanti jika ada penjelasan, jika ada keterangan, nanti akan saya kasih tahu. Za'amal qaum anna limaqabiri Hadramaut barakatan. Mereka mengklaim, ada suatu kaum yang mengklaim bahwa kuburan-kuburan Hadramaut itu memiliki barokah. Bukan barogah, bukan barokah. Barokah, al-barokah. Jadi, satu kuburannya berkah, wa annaha mujarrabah. Dan di situ sudah diuji coba, lulus uji coba gitu. Jadi misalkan Beb Aleda, Beb Gombal ya, Beb Dancing itu ketika menziarahi kuburan-kuburan yang istimewa ini, meminta ya fagihil muqaddam, saya minta fulus, langsung dikasih fulus itu. Mujarrab ini, mujarrab ya. Mujarrab. Fama takadu taqra'u fi ayyi kitabin min kutubihim illa waqara inda dzikri maqabirihim min ats-tsana'i wa ta'zim wa tahwili amran ajiba. Tidaklah engkau itu membaca salah satu kitab dari kitab-kitabnya para habaib atau para kabain. Kitab-kitabnya para habib atau kitab-kitabnya para kabain. Kecuali engkau melihat ketika menyebutkan kuburan-kuburan tersebut itu terdapat pujian yang luar biasa. As-sana, pujian. At-ta'zim, pengagungan. At-tahwil, apa ya? Melebih-lebihkan lah, glorifikasi. Amran ajiban, dengan suatu perkara yang ajaib. Fadda'au, maka mereka itu mengklaim annal anwara la tufariquha, bahwa cahaya-cahaya itu tidak berpisah dengan kuburan-kuburan tersebut, Pak Debas. Jadi ketika Habib Pak Debas itu menziarahi magamnya Fagihil Muqaddam, bahwa magam Fagihil Muqaddam itu selalu bercahaya. Selalu bercahaya itu, Beb. Karena Pak Al-Anwar la tufariquha. Cahaya-cahaya, entah itu cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya lampu, atau cahaya apapun dan manapun ya, itu tidak bisa berpisah dengan magamnya Al-Fagihil Muqaddam yang ada di tadi. Ya, kita lanjut ya. Ini saya apa namanya? Saya bumbuin tadi itu. Wa annal futuh wa taufiq halifu man zaraha wa lazamaha bil qira'ati wa dzikri indaha wa ghairi dzalika mimma sayattadihu fi hadzal mabhath. Dan seseorang itu akan mendapatkan al-futuh, keterbukaan mata hati. Wa taufiq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kedua-duanya ya, al-futuh wa taufiq. Bukan Taufik Abdur Rahim, bukan, beda ini. Itu adalah selalu membersamai orang-orang yang menziarahi magam-magam tersebut
dan selalu konsisten, kontinu untuk membaca atau berzikir di sisi kuburan itu. Yang nanti dalam pembahasan-pembahasan yang berikutnya itu akan diulas lebih lengkap ya. Nah, ini dari kitab As-Sufiyah fi Hadramut ya. Nah, bukan Beb Roni, antum itu suuzon mulu, tidak boleh Beb. Ya, tidak boleh suuzon antum Beb Roni. Nah, kemudian apakah semua kuburan dari Habib yang ada di Hadramut seperti itu? Oh, tidak. Tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Tapi yang bagaimana ini? Yang bagaimana? Walaysa kullul guburi ja'alu laha hadhihi al-ahammiyata wasyuhrah. Jadi nggak semua kuburan, tidak. Tidak semua kuburan itu memiliki keistimewaan yang tadi disebutkan di awal. Tidak semuanya, tidak. Ya, tidak semuanya memiliki nilai kepentingan yang sangat dan juga tidak memiliki kemasyhuran yang tinggi di kalangan mereka. Tapi apa? Wa inna madzalika li guburin muhaddadah. Tapi itu hanya dibatasi dengan kuburan-kuburan yang tertentu. Apa itu diantaranya? Beb Indra 21. Yaqulu Syilli, di mana Al-Imam Muhammad Abu Bakar Asy-Syilli dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi, beliau mengatakan wal magabiru al-masyhuratu fi Hadramaut arba'un, di mana kuburan-kuburan yang masyhur ini sudah syuhrah, sudah istifadah ini. Sudah syuhrah, sudah istifadah bahwa kuburan-kuburan yang syuhrah dan istifadah di Hadramaut itu ada 4. Ada 4. Apa itu? 1. Magbaratu Tarim. 1. Kuburan Tarim. Kemudian 2. Wa magbaratu Shibam. Kuburan Shibam. Wa magbaratul Hajrain. Kemudian magbarah Hajrain. Kemudian yang terakhir itu wa magbaratu al-ghailil asfal. Ini saya nggak tahu ini. Al-ghailil asfal dan magbarah ghail yang paling bawah. Saya ini kurang tahu ini maksudnya mana ini. Ini Al-Khabaya fi Zawaya. Nanti coba saya cek ya dalam kitabnya Al-Khabaya fi Zawaya, karya dari Ahmad bin Umar Al-Kaf itu. Saya pernah punya. Kemudian wagadamu. Nah, kemudian bagaimana tingkatannya? Jadi kasta. BPCK. Jadi pengkastaan itu tidak hanya dalam sosial saja. Bahwa di Hadramaut itu ada 3 kasta nih. Di mana yang pertama itu adalah habaib, para sadatul asyraf gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah masyayikh, itu dari keluarga Bafadl, dari keluarga Al-Khatib dan juga yang lain. Kemudian yang keempat itu adalah gabail, para gabilah-gabilah. Kemudian yang keempat itu adalah para petani. Para petani itu ada 4 ya. Nah, sebagaimana dalam tingkatan sosial, strata sosial itu terbagi menjadi 4, maka dalam kuburan itu pun juga memiliki kastanya juga. Jadi kuburan itu pun juga punya kastanya, Beb. Di Pembal. Jadi tidak hanya dari sisi nasab saja, tetapi dari sisi kuburan itu pun juga memiliki kasta juga ini. Ini baru saya istimbat ini dari teks ini barusan ini, Beb, Pak Dimas ya. Nah, oke, bagaimana? Terus. Bagaimana ini? Bagaimana? Wa qaddamu magabir tarim ala kullil magabir. Dan apa mereka itu ya mendahulukan magbarah tarim daripada seluruh kuburan-kuburan yang ada di Hadramaut. Nah, kuburan ada tingkatannya. Nah, tingkat yang tertinggi itu adalah kuburan yang ada di Tarim ya. Bahkan yang di Tarim sendiri, yang di situ ada Zambal, Furaid dan Akdar, itu pun juga ada kastanya itu, Be. Bahkan di Tarim sendiri itu pun juga ada kastanya. Di mana yang tertinggi dari tiga kuburan ini yang ada di Tarim ya, yang di Tarim. Yang pertama adalah Zambal, ini tingkat yang paling tinggi karena di dalamnya itu dikuburkan ratusan ribu para wali-wali Allah. Dan di zamannya Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf itu sudah atau terdapat 80 wali gutub, ya kan? Nah, kemudian yang di seberangnya, nah itu ada kuburan Furaid. Nah, Furaid pakai to, Furaid. Dan itu adalah magamnya atau magbarah dari para masyayikh. Kemudian yang sebelahnya, nah itu kasta yang ketiga. Apa kasta makam? Iya, beting it. Nah, yang ketiga itu baru akdar.
Gitu. Padahal yang tertulis ya dalam kitab misalkan Tabaqat Fuqaha Yaman karya dari siapa namanya? Saya jadi lupa itu namanya. Siapa Tabaqat Fuqaha Yaman. Biasanya kitabnya ada ketinggalan di rumah. Nama kitabnya masih ingat, penulisnya lupa nantilah. Itu yang disebutkan itu adalah Syekh Akdar itu dari tokoh-tokoh yang ada di Tarim. Syekh Akdar, nah justru itu malah yang dikatakan sebagai guburannya itu adalah guburan yang berada dalam kasta yang ketiga ini. Bang Ahmad Wafi ya, subhanallah, luar biasa memang ya. Naam, Bib Marimas. Oke, lanjut ya. Terus bagaimana ini? Bagaimana? Terus, la siyama Tarim Bashar. Nah, terlebih lagi guburan-guburan yang ada di Tarim, ya Turbat Bashar, yang namanya Ibnu Samurah Al-Jadi. Jazakumullahu khairan katsiran habibana Papa Zara Entertainment. Subhanallah, antum itu luar biasa, Bib. Masalah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau di Tarim itu ada satu magam atau kumpulan dari 3 guburan, tiga lokasi guburan maksud saya. Yang kemudian ketiganya ini disebut sebagai Bashar. Bashar, berarti Bashar itu yang memberikan bisyarah, yang memberikan kabar gembira, yang memberikan cucu Al-Faqihil Muqaddam. Subhanallah, antum di Papa Zara ya, luar biasa antum di. Pantas ya kan cucu Faqihil Muqaddam gitu. Gak ada yang serem ya di sana loh, di tinggi. Gak ada yang serem di sana. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Biar cepat beres ini. Terlebih lagi Turbat Bashar. Ya, Bashar itu adalah kumpulan dari 3 nih. Wa huwa al-ismul jami' li maqabir Tarim ats-tsalath. Di mana Bashar ini, Turbat Bashar. Jadi kuburan Bashar yang memberikan informasi yang menggembirakan, yang memberikan informasi yang membahagiakan orang lain. Nah, Bashar ini adalah nama kumpulan dari 3 magam yang ada di Tarim. Satu Zambal, kemudian Wal Furaid, kedua ya, kemudian yang ketiga itu Akdar. Akdar ya. Padahal kalau dalam buku-buku Tabaqat Fuqaha Yaman itu tokoh yang disebutkan itu ya malah Akdar, tapi dia ini berada pada kasta yang paling rendah itu. Ngeri ya, ngeri. Memang ngeri ini, ngeri memang ya, ngeri. Itu saja bisa menjadi contoh sebenarnya ya. Oke, lanjut. Yaqulu Syilli al-Imam Asy-Syilli itu mengatakan waqad kana katsir min ahli al-kashfi yushahiduna al-barakati adh-dhahirata wal anwar al-bahira fi hadhihi al-jinan. Sungguh banyak dari ahli kasyaf, ahli ronsen ya. Kan ahli kasyaf kan ronsen. Begitu Beb Sales ya. Banyak dari kalangan ahli kasyaf, ahli ronsen, yushahiduna al-barakat, mereka itu menyaksikan kebarokahan al-zahirah, barokah yang nampak, yang terlihat, wal anwar al-bahirah, dan juga cahaya yang begitu luar biasa. Fi hadhil jinan, di taman-taman surga ini. Subhanallah, itu taman surga ya. Wa syahada ghairu wahid minhum annahum ala ghayatin minan na'imi wan nuril jasyim. Bahkan tidak hanya satu orang. Tidak hanya satu orang yang menyaksikan bahwa mereka ini atau penduduk 3 guburan ini ya, itu berada pada kenikmatan yang unggul, yang tinggi. Wan nuril jasim, dan juga cahayanya sangat besar ini. Gak tahu nih sebesar apa cahayanya. Wara'a jama'atun, dan juga banyak orang yang melihat. Ini nggak tahu melihat atau apa bermimpi ya. Saya nggak tahu Beb, itu nanti kita akan tafsiri Beb ya. Jadi kenikmatannya itu apa? Oke, kita lanjut dulu ya. Wara'a jama'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruhum. Bahkan banyak kelompok-kelompok, segolongan orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menziarahi magbarah atau guburan-guburan yang ada di Tarim. Subhanallah. Sudah diganti itu color news. Guburan pakai G, guburan. Garamah ada guburan, garamah, magbarah, magabir. Jadi pakai G itu ya. Oke, lanjut. Bahkan banyak orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menziarahi kuburan tersebut. Ini logikanya gimana itu? Rasulullah wafat pada tahun 10 Hijriah. Nah, kemudian misalkan masa-masanya
Al-Imam Faqihil Muqaddam. Ini nggak terlacak lah ya sejarahnya itu. Kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di zamannya Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf. Nah, itu abad ke-9-nya. Jadi apakah mungkin Rasulullah itu bisa dilihat dengan mata kepala bahwa Rasulullah pada abad ke-9 Hijriah itu menziarahi magbarah yang ada di Tarim? Tentu tidak mungkin dan tentu ini adalah satu hal yang sangat mustahil, begitu ya. Subhanallah. Naam, luar biasa ini. Dan tentu artinya apa? Ini pasti mimpi gitu loh. Ini kemeringat. Ini pastinya mimpi gitu loh. Gak mungkin bukan lewat mimpi itu. Pasti ini lewat mimpi gitu. Ya. Nah, waqada syaikhain atau waqada syaikhan Abu Bakar wa Umar. Bahkan yang menziarahi kuburan-kuburan yang ada di Tarim itu bukan hanya Rasulullah saja, tetapi didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar, didampingi oleh Sayyidina Umar. Dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya ya, dari apa yang kita ulas pada sore menjelang petang ini ya, bahwasanya yang memiliki kasta itu tidak hanya nasab saja. Begitu Beb Marimas, Beb Roni ya. Yang memiliki kasta itu tidak hanya nasab saja. Bahkan sampai kuburan pun memiliki kasta. Luar biasa ya. Karena apa? Lalu buktinya apa? Bahwasanya kuburan-kuburan yang ada di Hadramut itu, yang ada di Tarim itu adalah kuburan yang paling tinggi kastanya di antara kuburan-kuburan yang lain. Ya karena memang banyak dari para ahli kasyaf, ahli ronsen kuburan barangkali Beb Abu Sufyan, Beb CK, itu yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menziarahi kuburan-kuburan yang ada di Tarim. Ya, kuburan-kuburan yang ada di Tarim. Tidak hanya Rasulullah saja, tetapi sampai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu pun juga menziarahi kuburan-kuburan yang ada di Tarim. Nah, tentu ini adalah berdasarkan atas mimpi. Jadi begini teman-teman ya. Kalaulah sudah pembicaraannya atau pembahasannya itu adalah mengenai mimpi. Ya, kita udah nggak usah terlalu nggak usah terlalu serius menanggapinya. Nanti lanjung pusing nanti Beproni ya. Namanya juga mimpi gitu kan. Ngapain dibikin pusing? Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika sebuah mimpi itu dijadikan dalil. Nah, ini jadi persoalan. Ini yang jadi permasalahan ini. Nah, ini yang jadi permasalahan di Andalusia. Nah, kesel ya. Jangan kesel Beproni. Santai saja sudah. Sehingga misalkan ketika kita mendapati hall-hall kota yang ada di Nusantara, hall Solo, hall Gresik, hall Tuban, hall Surabaya, hall Jember, hall Malang, hall Pekalongan, hall Tegal, hall Brebes ataupun hall-hall yang lain. Itu nanti kalau dasarnya adalah mimpi, nah itu masyarakat harus dikasih tahu tuh, masyarakat, kalian itu mau ditipu aja ini gara-gara mimpi. Mimpi lagi, mimpi lagi. Mimpi lagi, mimpi lagi. Mimpi lagi, mimpi lagi. Mimpi kok terus-terusan. Kita ini hidup di dunia nyata, Bung. Bukan di dunia mimpi. Sehingga kalaulah mau, selalu percaya dengan hal-hal yang sifatnya mimpi, udah. Tidur saja terus selama-lamanya. Ila yaumil qiyamah. Silahkan. Silahkan. Nah, terlebih lagi tadi tambahannya ya. Kenapa sampai kasta tertinggi dari kuburan-kuburan yang ada di Hadramut itu berada di Tarim. Karena memang orang-orang yang sudah dikuburkan di Magam Zambal atau di Magam Tarim itu semuanya berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Ini nggak tahu nih apakah kenikmatan ketika mereka itu berada di alam barzah atau kenikmatan yang bagaimana? Saya juga bingung. Ya Beb, Andalusia ya. Saya pun juga bingung. Karena memang semuanya itu akan dikait-kaitkan dengan mimpi Beb. Hol Karbomati bin Payahya. Ada. Ada. Makanya kalau mimpi, kenikmatannya apa ya? Ya kan begini Beb Tingit. Antum masa lupa bagaimana ketika Imam Abdurrahman As-Saqaf itu di masa hidupnya saja itu sudah bisa berjalan-jalan di surga. Sampai ada bekas kuning-kuning di telapak kakinya. Sehingga anaknya Abdurrahman As-Saqaf yang bernama Al-Imam Al-Wali Al-Qutub Umar Mahdar
Itu sampai menanyakan, ya abati, mahadhi sufratul lati ala gadamai. Apa ini kuning-kuning yang ada di kedua telapak kakimu? Beliau tidak menjawab, haza tahi gitu. Oh, enggak. Tapi ini adalah bekas dari rerumputan yang saya injak-injak di dalam surga dan memiliki aroma yang begitu luar biasa semerbak. Begitu ya. Nah, sehingga ketika masa hidupnya saja seperti itu, Webting It, maka bagaimana ketika setelah kematiannya? Tentu dia akan mudah untuk memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari surga atau neraka. Karena memang luar biasa kan, Beb Cuaks ya. Jadi powernya itu luar biasa. Ya. Karena diabetes itu, Beb, kakinya kuning-kuning. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Nah, gitu. Ya, mungkin nanti saya baca lagi itu ya. Nah, karena ini saya rasa belum selesai ini mengenai magam ini. Mengenai kuburan ya, mengenai magabir, magbarah. Surga Thailand jangan-jangan yang dia masuki. Nah, mending deh. Kalau yang dia temuin itu adalah perempuan orisinil. Tapi kalau yang dia temuin itu adalah perempuan jadi-jadian, wanita jadi-jadian. Nah, itu nggak seru, Beb. Jadi bahan tertawaan nanti, Beb, pada ujungnya ya. Nah, nanti jadi bahan tertawaan. Gitu, Webting It ya. Antum harus sinilah. Bukan demi, Beb. Bukan demi. Ini perempuan jadi-jadian. Masa antum lupa salah mencintai lebih baik daripada salah membenci? Nah, cocok tuh, Beb, Hari Agus. Nah, jangan salah mencintai. Dan jangan salah juga dalam membenci. Kalau salah mencintai, jangan-jangan nanti yang engkau cintai itu adalah bukan perempuan beneran, tetapi perempuan jadi-jadian. Kan gak enak jadinya, ya kan? Kan gak enak begitu. Ya, siapa tadi tuh? Masalah. Saya lupa mengucapkan terima kasih nih. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, Habibana. Saya sampai lupa itu. Abu Sufyan. Wa barakallahu fiikum wa fi ahlikum. Wa fina ajma'in. Terima kasih banyak ya, Beb ya. Nah, begitu ya. Jangan salah. Betul, bisa main anggar. Ya kan, bisa perang pedang kan, gak enak begitu, Beb. Nah, jadi itu ya. Ini sudah 44 menit dan ini kayaknya rada mau gelap ini. Nah, jadi mungkin ada satu pertanyaan lah. Ada satu pertanyaan dari teman-teman ya, dari sahabat-sahabat ini. Karena seru. Jadi ini mungkin nanti judulnya akan saya ganti bahwa tidak hanya nasab tetapi guguran itu pun memiliki kasta begitu ya. Nah, itu ya. Begitu ya. Begitu. Siap. Jadi yang punya kasta itu tidak hanya nasab. Yang punya kasta itu tidak hanya nasab saja, tetapi adalah guguran pun juga memiliki kasta. Kang Kabayan, Jakarta hujan. Di sini kering, Beb. Di sini kering masih ya. Nanti gimana sih kan, Beb Roni ya? Karena saya pun juga rada, masalah naam. Nah, begitulah. Alhamdulillah lah, karena ini kan tempat kelahiran saya begitu ya. Jadi dengan fenomena yang seperti ini, ada orang lewat pakai motor bawa jerami, ada yang bawa air segala macam gitu. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari siapa namanya, Webting It ya, tutorial jadi Rois Am. Aduh, bingung saya, Beb. Karena kalau Rois Am yang dulu-dulu itu keren. Misalkan seperti ada Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, memiliki pemikiran yang wow, keren, hebat, luar biasa. Jadi misalkan dalam fikih itu beliau memiliki sebuah pandangan, pemikiran bahwa fikih yang seharusnya diaplikasikan oleh para santri-santri dan juga kiai-kiai Nusantara atau kiai-kiai NU itu, ya itu harus fikih yang berasaskan bukan qauli, bukan fikih qauli tapi fikih manhaji. Nah, begitu, Beb. Ini belum adzan ini. Bentar lagi adzan kayaknya ini. Jam berapa ini? 5:30 kurang ya. 15.22. Jadi kalau yang sekarang, kalau yang dulu itu seperti itu. Kalau yang dulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Apakah ada faktor ini itu, saya kan nggak tahu. Karena saya nggak tahu ya, saya nggak berani untuk berkomentar, begitu kan? Saya kagum banget sama Kiai Sahal Mahfud itu, subhanallah ya, diperangi Fatahillah. Bahkan tesis saya itu
judulnya itu adalah tentang ini, fatwa-fatwa Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud dalam sudut pandang maqasid syariah itu. Begitu, Bet. Nah, jadi saya setidaknya sedikit banyak lah, ya tahu-tahu sedikit gitulah. Banyak mah enggak, sedikit mah iya gitu. Tentang pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud. Oh jangan, Bet, Mbah Joyo. Tidak boleh jadi kibin itu. Nanti akan diledek oleh Kiai Iman dengan sebutan kabain. Nah, bukan kabair, bukan, tapi kabain. Jamaknya, jamak ya, jamak daripada kibin. Terus kibin, kabain. Nah, itu sedikit saya luruskan lah. Itu sedikit saya luruskan bahwa jamaknya itu jangan kabain. Karena itu kan akar katanya itu dari kabaya kubu kaban. Jadi kalau kabib atau mukibin kan pakai isim maf'ul, isim fa'il ya. Mukibin pakai jamak mudzakkar salim. Berarti ada mukibin, ada mukibat. Nah, tapi kalau melihat dari sulasinya, sulasi mujarrodnya itu, ya, jadi kabib, ya kabaib. Nah, cukup itu, kabaib. Atau akibah bisa itu juga. Tapi nggak enak ya dengarnya. Udahlah, terserah mau nganggap benar mau salah ya. Jadi kabain aja lebih enak ya. Kabain begitu lebih keren lah, lebih keren gitu ya. Nah. Dan Bet, ini satu. Saya rasa tidak banyak orang yang memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang Rois Am. Kenapa? Diledekin. Ya, diledekin tuh sama Habib Abdurrahman Aziz, Habib Color News, Habib Gombal, Habib Mawar Biru, Habib Hari Agus, Habib Spionase, atau Habib Dagang Daging, Udus. Nah, itu. Nanti pada akhirnya akan menjadi Rois awam seperti yang diakui oleh beliau sendiri, begitu kan. Kita nggak nyebut merek ya. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi sudah kita sama-sama saksikan panjang dan lebar dijelaskan oleh Gus Jazuli ya, saudara sekalian, dan sebagai gambaran bahwasanya beliau merupakan orang yang tamat lalu kemudian bersekolah selama 10 tahun di Tarim, saudara sekalian, dan lebih banyak dan luar biasa pengalaman beliau panjang dan lebar ya. Nah, jadi apa yang ada di Tarim itu kita tidak bisa pungkiri ketika dijelaskan oleh Gus Jazuli ya, saudara sekalian. Dan ternyata saya pribadi pun kaget, saudara sekalian. Mungkin Anda pernah membacanya di kitab-kitab yang lain. Namun pribadi saya ini belum tahu ya, dan baru sekarang tahu ternyata tingkatan-tingkatan yang dikubur yang diajaran Kalan Ba'alwi itu ada, saudara sekalian. Yang pertama katanya itu di dalam kitab itu, kalau tidak salah ini di kitab Masyarul Rawi ya, saudara sekalian, itu kubur-kuburan yang ada di Tarim katanya, karena di Tarim itu banyak sekali wali-wali yang ditanam di sana, terutama wali-walinya yang dianggap wali oleh Kalan Ba'alwi dari kalangan mereka. Ya, mungkin para habaib lah yang hebat-hebat dikubur di sana, saudara sekalian. Kemudian kubur oleh Syibal dan sebagainya. Dan luar biasa kesimpulannya bahwasanya mereka bukan hanya mengkastakan diri mereka yang paling tinggi. Bahwasanya Kalan Ba'alwi ini bukan hanya pengkastaan mereka itu dari keluarga maupun golongan mereka, saudara. Kuburan mereka pun mereka anggap ada pengkastaannya. Ada kuburan tertinggi dan kuburan terendah kualitasnya, saudara sekalian. Kemudian hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk kita semua, saudara sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.